Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema tumbal. Ya. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu apa itu tumbal, saudara-saudara. Tumbal itu di dalam bahasa Inggris itu victimizing. Sesuatu yang dikorbankan, baik itu barang, benda, atau orang yang dikorbankan untuk suatu keinginan. Nah, hal ini saudara-saudara, kalau yang dijadikan tumbal atau yang dikorbankan itu adalah manusia, maka manusia itu biasanya akan mati. Bahkan mungkin muncul penyakit-penyakit yang misterius. Dan bisa saja tumbal itu menggunakan nyawanya sendiri, itu juga bisa. Atau janin bayi, itu juga bisa. Atau orang yang dicintai. Pokoknya tergantung perjanjiannya bagaimana, saudara-saudara. Itu tumbal. Kebanyakan orang yang berurusan dengan tumbal ini, itu biasanya mengarah kepada kekayaan. Atau keinginan yang sangat besar tetapi dia belum mendapat. Sehingga dia mengambil langkah, ya sudah, saya akan mempergunakan jasa dari setan. Tetapi setan itu akan berkata, oke, saya akan tolong kamu, tapi saya minta tumbal. Nah itu tumbal, itu artinya begitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya tumbal ini kalau sampai orang yang mati, itu sangat sulit untuk dilacak secara hukum. Karena hukum di atas muka bumi ini tidak ada yang menyentuh dunia alam supranatural. Nah ini menyangkut dunia alam supranatural, dunia mistik bahkan. Lah, mungkin kita akan bertanya, tumbal apa saja yang biasa orang pergunakan atau orang sampai melakukan tumbal itu untuk tujuan apa? Itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya tunjukkan satu contoh, ya, yaitu bikin atau pembuatan jembatan atau jalan raya. Itu biasanya kalau tempat itu wingit, kalau di tempat saya bilangnya itu singit, banyak setannya, biasanya membutuhkan tumbal. Kalau zaman dulu, khususnya pada saat zaman Belanda, saudara-saudara, ketika orang bikin jembatan, itu seringkali yang dijadikan tumbal adalah manusia. Dikorbankan di situ. Kemudian yang kedua yaitu operasional pabrik. Orang yang melakukan kegiatan atau produksi sebuah pabrik besar itu biasanya menggunakan tumbal. Seperti misalnya pabrik gula, itu juga menggunakan tumbal, saudara-saudara. Kemudian untuk munggah molo, tahu Magelang munggah molo? Jadi kalau rumah itu kan atapnya itu kan ada gelogornya yang panjang itu tuh, yang di atas, yang atap itu, lah itu namanya molo. Nah biasanya tradisi Jawa itu kalau mau naikkan molo itu ada tumbal, tapi tumbalnya itu tidak terlalu berat, paling hanya buah-buahan
ya, kemudian di tengah-tengah sini ada benderanya, macam-macam, saudara-saudara. Itu tumbal. Kemudian cari pesugihan, itu juga ada tumbalnya. Ya, Bapak Ibu, jadi itulah yang disebut tumbal. Jadi orang mempergunakan banyak cara. Saya ambil contoh misalnya saja seperti orang mencari pesugihan atau mencari kekayaan, tumbalnya itu adalah dia harus merenovasi rumah dan tidak akan pernah selesai. Jadi kalau di desa saudara ada rumah yang diperbaiki sudah bagus nih, nanti diteteli lagi, diganti, dirombah lagi, itu berarti pemiliknya itu memiliki tumbal. Atau pesugihan, pesugihan yang model seperti ini itu namanya pesugihan kandang bubrah. Dan biasanya itu korbannya itu orang lain, Bapak Ibu. Jadi setiap kali orang itu merenovasi rumah, dia dapat kekayaan. Besar itu kekayaannya, saudara-saudara. Nanti begitu kekayaan itu sudah mulai turun, dia rombak lagi rumahnya, brak, diganti, misalkan dikasih tangga di sebelah sini, wah itu kekayaannya muncul lagi. Nanti dirubah lagi, dikasih balkon. Nanti kalau sudah dikasih balkon, rusak lagi, diganti lagi. Itulah yang disebut dengan pesugihan kandang bubrah, Bapak Ibu. Nah, menyangkut hal yang tadi saya sempat singgung sedikit, yaitu tentang operasional pabrik, saudara-saudara. Saya melihat di semua pabrik gula yang ada di Indonesia, ternyata dia menggunakan pola seperti itu, yaitu tumbal. Kalau zaman dulu itu biasanya tumbalnya itu manusia, saudara-saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu tidak lagi mengorbankan manusia, tetapi mengorbankan penganten gelepung, saudara-saudara. Jadi boneka, ya kayak boneka begitu, ya boneka laki-laki sama perempuan itu dibikin dari gelepung. Gelepung itu tepung ya, dibikin dari tepung. Nah itu dalamnya itu ada darahnya. Darahnya itu pakai orang di tempat saya bilangnya itu kinco. Kinco itu gula merah begitu ya. Lah itu nanti dikorbankan Bapak Ibu. Saya itu berasal dari desa Seragi. Saya dibesarkan di Seragi, di mana di sana ada pabrik gula. Dari kecil setiap tahun itu selalu ada yang namanya pesta giling tebu. Wah itu bagi anak-anak itu senangnya luar biasa. Saya sering nonton. Bahkan pernah sekali waktu saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam pabrik gula. Karena biasanya pada waktu sedang ada pesta giling, itu masyarakat punya kesempatan untuk lihat pabrik gula. Kebetulan dulu saya punya seorang kawan, dan teman saya itu adalah anak dari stafnya pabrik gula Seragi. Tapi karena sudah terlalu lama jadi saya lupa namanya, saudara-saudara. Tapi dulu sekitar tahun 65, saya pernah sekolah TK di pabrik gula Seragi. Saya menyebutnya itu TK Sositet. Saya ingat ibu guru saya itu namanya Bu Sim. Saya panggilnya Bu Sim. Namanya adalah Ibu Simatupang. Itu guru TK saya. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tidak lagi memantau tentang keadaan yang ada di pesta giling pabrik gula Seragi, Bapak Ibu. Dan ternyata kalau saya lihat di YouTube, itu tradisi pesta giling itu masih dijalankan sampai saat ini. Nah itu biasanya dimulai pada sekitar bulan Mei, ya itu pesta giling, memetik tebu,
Itu ramenya luar biasa. Ada kayak genderuwo-genderuwonan begini, saudara-saudara. Dan saudara tahu, ini ritualnya itu nggak main-main loh. Ya, genderuwonya ini, itu sebelum diarak, itu ditaruh di kuburan, Bapak Ibu. Ditaruh di kuburan. Jadi saya dulu waktu masih kecil, setiap kali genderuwo ini lewat, ya, di samping saya merasakan ada energi yang buruk sekali. Baru ketahuan bahwa itu ditaruh di kuburan. Pestanya sangat meriah, luar biasa. Dan biasanya, saya nggak tahu kenapa kok setiap mau pesta giling, itu di sepanjang jalan di Seragi, di desa saya, itu banyak orang jualan, Bapak Ibu. Ada yang jualan baju, ada yang jualan mainan, ada pasar malamnya, ada wayangnya, macam-macam, saudara-saudara. Istilahnya jadi pesta rakyat, begitu. Itu di tempat saya. Nah, saya akan tunjukkan videonya, saudara-saudara, bagaimana acara pesta giling tebu yang ada di Seragi, di desa saya. Ya, kita akan tonton sejenak videonya. Ya, kita lihat videonya, saudara-saudara. beras ketan, pelit, beras biasa. Niku beras tapi beras rojo lele niku kedake. Niku beras ketan sedasa, beras niku sing niku gangsal welas. Niku ditumbuk, ditutup dan lesung. Sing nutu niku tiang sekawan niku. Nah sing pekerja sing damel niku pronjote. Pronjote niku kanjang niku sing ngangge badan.
tiang kalih. Lah isine sakjerone kemanten niku nggih berarti wonten 3 warnane. 1 keranjang, pepaya, terus gula merah. Nganen tiarat saiki iki. Lah mangke tampuhe ten pertigaan mriki bali pertemuan. Kemanten tebu saking mriku, pemethik tebu nggih, arek-arek tebu saking Persek. Nggih. Lah kula saking griya mriki. Lah mangke tampuhe ten pertigaan bali pertemuan. Tau kados niku. Harus tepat waktu. Mangke ten kantor tebang angkut sareng ondel-ondel nggih arek-arek tebu pengantene sareng ten tebang angkut iku. Lha sak sampune ten tebang angkut lah nembe diacarani bukan ada kepala kerbau kali itu gilingan nomor setunggal nah nomor sekawan jajan pasar ini 5 tempat mungkin nek yang berbeda niku kan wonten benang lawe niku ten nggen makam wonten 3 wonten niku kor walu bokor no barang niku kan ten nggen mbak mak. Selanjutnya silakan kepada kepala, silakan kepada bupati Pekalongan. Silakan kepada satu bupati Pekalongan. Kemudian satu bupati Pekalongan silakan kepada kepala kepala. Kemudian
Ibu yang terkasih, itulah ritual memberikan persembahan tumbal pengantin gelepung namanya. Perlu saudara ketahui bahwa ketika ritual itu diadakan, mereka melakukan itu secara resmi. Artinya dia melibatkan banyak hal, ada kesenian kuda lumpingnya, ada macam-macam. Ya. Jadi mereka melakukan itu enggak nanggung Bapak Ibu, sampai menjadi pesta rakyat. Satu hal yang mungkin perlu dipertanyakan kepada kita adalah, setan itu kok goblok ya? Artinya pakai tumbal pengantin gelepung saja, dia sudah diem, nggak ngapa-ngapain. Mungkin dalam pikiran kita akan berkata seperti itu. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, kalau kita mau merenung, pengantin gelepung tadi itu adalah tumbal. Bayarannya agar supaya produksi pabrik gula itu tidak mengalami gangguan. Mengingat itu mesinnya tuh gede-gede, mesin-mesin raksasa, saudara-saudara. Karena saya pernah masuk ke dalamnya, jadi saya tahu. Mungkin kita akan berkata, kok bodoh ya? Tapi kalau menurut saya, itu bukan bodoh. Tetapi itulah hukum sistemik yang ada di alam semesta. Yesua juga tumbal loh, saudara-saudara. Yesua itu menjadi tumbal untuk keselamatan saudara dan saya. Amin. Harusnya kita mati masuk neraka. Tetapi Yesua berani menumbalkan dirinya, mengorbankan dirinya, sehingga kita yang ada di atas muka bumi, siapapun yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah tumbal yang ada di pabrik gula Seragi. Dan ternyata, saudara-saudara, saya mencoba untuk melihat pabrik gula yang lain, ternyata sama. Mereka melakukan ritual yang sama, seperti itu. Cuman saya dalam hati, wah ini kalau yang punya pabrik gula ini, orang yang percaya Bapak Yahweh nggak perlu seperti itu. Iya toh? Setan mau macam-macam kita hadapi saja. Tetapi karena mereka bukan seperti kita, jadi mereka menggunakan tumbal seperti itu. Nah ini yang saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, bahwa di desa kami dulu, itu tradisi ini tuh tiap tahun selalu terulang. Dan saya lihat yang terakhir ini tadi ya, itu ternyata ini kan kayak ondel-ondel ya, itu wajahnya sama, jadi saya berpikir enggak dirubah itu. Kemudian yang kayak monyet itu juga enggak dirubah, jadi enggak ada yang dirubah sama sekali. Padahal sudah berapa puluh tahun, coba saudara-saudara. Nah saya akan tunjukkan lagi jenis tumbal yang lain. Yaitu orang yang melakukan pesugihan dengan tumbalnya itu adalah uang, Bapak Ibu. Nah itu, saudara bisa lihat di situ tumbalnya adalah uang. Uangnya itu diapain? Uangnya itu ditaruh di satu tempat. Ini ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana seandainya kita menemukan uang satu gepok seperti ini? Kira-kira menurut saudara gimana? Wah kebenaran ini, aku sih kurang duit Kebetulan ini ada duit sak gepok sak gini. Nah, ini paling enggak kan 10 juta. Saya beritahu saudara-saudara, hati-hati kalau sampai saudara menemukan uang di jalan dalam jumlah yang besar,
Bisa saja itu sengaja orang buang uang untuk tumbal, buat keselamatan atau pesugihan dia. Saya seringkali, kalau ada, ini kepercayaan yang umum yang ada di Indonesia, saya sering lihat, kalau ada orang mengusung orang mati maksudnya, ketika orang mengusung orang mati, itu kalau ada mobil truk yang lewat, dia buang uang receh. Biar itu sebetulnya tumbal, saudara-saudara. Nah kalau kita nggak ngerti, kita ambil duit itu uang tumbal, itu uang kutuk loh saudara-saudara. Tidak boleh diambil. Lalu harusnya bagaimana? Jadi kalau saudara menemukan uang satu gepok di plastik, kita perlu tahu dulu ya, ciri-cirinya uang itu adalah uang tumbal. Itu yang pertama, uang itu ditaruh di satu tempat yang tidak lazim, saudara-saudara. Kalau orang uangnya jatuh kan bisa saja di jalanan umum itu kan jatuh bisa. Ini ditaruh di tempat yang tidak lazim. Misalnya ditaruh di satu tempat gitu yang enggak ada orang lewat situ. Nah itu sudah jelas itu uang tumbal. Jangan sekali-kali kita ambil. Dan uang tumbal itu mesti jumlahnya banyak. Enggak mungkin cuma 100.000, enggak mungkin, saudara-saudara. Kemudian, biasanya orang yang tahu itu adalah tumbal, biasanya orang lain nggak ngerti, nggak tahu kalau itu ada duit. Hanya kita saja yang tahu. Seolah-olah duit itu berkata, ayo ambil saya, ambil saya. Nah kalau kita mengambil, itu bahaya banget saudara-saudara. Bisa tiba-tiba banyak kesialan-kesialan yang datang pada kehidupan kita. Apakah kita tiba-tiba sakit? Apakah kita tiba-tiba rumahnya kebakaran? Apakah terjadi perampokan? Karena kita dianggap kita itu jahat, jahil, gitu loh. Jadi berhati-hati, saya ajarkan ini agar jangan sampai kita kalau lihat apa-apa bukan miliknya main ambil. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Harusnya bagaimana? Kalau yang saya ketahui atau saya sarankan, ketika saudara tahu uang itu uang tumbal, kita kan percaya Bapak Yahweh, betul enggak Bapak Ibu? Saudara boleh ambil uang itu, tapi bukan untuk diri sendiri. Paham, saudara? Saudara boleh ambil, kemudian patahkan energinya. Nah, kalau saya ngomong begini mungkin ada yang tanya lah, caranya bagaimana? Ingat, dunia alam roh itu tunduk pada ucapan kita. Jadi caranya adalah ketika kita menemukan seperti itu, kita tumpangi tangan dan katakan semua energi-energi buruk yang ada di uang ini saya putuskan dan saya singkirkan jauh-jauh. Itu yang pertama tindakan kita lakukan. Baru setelah itu duitnya diambil, setelah itu disumbangkan. Paham Bapak Ibu? Tetapi ketika saudara mengambil duit itu, jangan disatukan di dalam dompet saudara. Tidak boleh. Sampai di sini paham? Ambil aja, sumbangkan ke orang lain supaya jadi berkat. Tetapi sebelumnya energinya patahkan dulu dan jangan dicampur dengan dompet saudara atau tas saudara. Tidak boleh. Ingat itu uang kutuk dan itu bukan milik saudara. Atau kalau saudara mau lebih baik lagi, misalnya tempatnya itu bukan di tempat yang tidak lazim, tapi di jalan umum misalnya.
Boleh saja saudara tetap lakukan prosedur yang sama, kemudian saudara umumkan di Facebook. Saya menemukan uang, siapa yang punya silahkan hubungi saya. Begitu saudara-saudara. Nanti ketika dihubungin kan saudara boleh tanya, itu duit kamu ya? Ya, jumlahnya berapa? Nanti kalau jumlahnya nggak cocok berarti dia bohong. Jangan dikasih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang jelas dari pengajaran saya saat ini, jangan sekali-kali kita berani mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah itu saya katakan pesugihan yang menggunakan uang. Tetapi ada pesugihan yang tanpa tumbal. Itu namanya ratus renggi, Bapak Ibu. Nah ratus renggi ini biasanya tumbalnya adalah pemuasan seksual. Jadi misalkan ada seseorang yang minta pesugihan kepada ratus renggi. Maka orang itu harus memberikan kepuasan seksual kepada ratus renggi itu. Kalau ternyata saudara tidak bisa memuaskan, ya berarti nyawa saudara akan diambil. Itu resiko. Ada juga yang resikonya adalah mempertaruhkan nyawa dirinya sendiri. Nah ini kalau sudah percaya Bapak Yahweh, putuskan itu. Enggak akan terjadi malapetaka. Tapi kalau kita tidak percaya Bapak Yahweh, ingat, itu berurusan dengan dunia alam supranatural yang memiliki kekuatan besar. Kebanyakan kalau tidak bisa memenuhi janjinya, itu bisa mati. Beberapa bulan yang lalu, saya di WA oleh seseorang. Orang ini bercerita sama saya begini, Pak, saya punya keponakan atau apa gitu loh. Kenapa kok dia mengandung 7 bulan, tiba-tiba kok janinnya hilang? Loh saya bilang itu kandungan benar atau tumor? Benar, karena sudah di USG. Dan itu betul-betul janin. Tetapi sekarang tiba-tiba hilang. Bagaimana caranya mengatasi? Saya bilang nggak bisa, itu sudah terlanjur. Makanya orang kalau hamil itu mesti membentengi diri, dekat sama Tuhan. Sehingga dia ada dalam satu perlindungan yang luar biasa. Karena yang namanya tumbal itu mesti mengandung kekuatan kutuk dan mengambil nyawa. Kalau dia mau ngambilnya nyawa bayi ya diambil. Nah Bapak Ibu yang terkasih, disinilah saya perlu katakan bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu kita mesti dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak ya cukup berbahaya. Kita lanjut ya lebih dalam lagi. Nah dari apa yang saya sampaikan, maka saya memiliki kesimpulan, saudara-saudara. Saya punya 5 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jasa setan itu tidak pernah gratis. Saudara setuju enggak? Ya. Ketika saudara minta jasa dari kekuatan lain, apakah itu dukun atau apa, enggak ada yang gratis, Bapak Ibu. Anda mesti bayar. Dan itu sangat berbahaya. Bisa-bisa bayarannya adalah keluarga saudara sendiri. Bisa saja anaknya nanti cacat, atau apa, terserah perjanjiannya bagaimana. Dan orang yang sudah melakukan perjanjian dengan setan, tidak bisa dilepaskan dengan cara apapun, kecuali dengan nama Yahweh Elohim. Ini yang pertama. Jadi kita mesti sadari bahwa kalau kita menggunakan jasa setan, tidak pernah gratis.
Yang kedua, keselamatan itu tidak ada pada orang yang berurusan dengan dunia setan. Enggak ada, Bapak Ibu. Sekalipun saudara beribadah dengan setia, kalau saudara pergi ke dukun, berarti saudara menghina Tuhan secara terang-terangan. Dan saya katakan, setia seperti apapun, Anda akan mati masuk neraka. Saya mesti wanti-wanti seperti ini karena ternyata masih banyak juga orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan tapi masih miring-miring. Nggak usah jauh-jauh lah, bangsa Israel saja. Yang jelas-jelas mereka melihat kemuliaan Tuhan, itu pun masih begitu, saudara-saudara. Jadi kita mesti hati-hati ketika kita menjalani kehidupan di dunia, apalagi kalau sudah menyangkut tumbal. Wah, itu berbahaya sekali. Bisa enggak misalnya sekali waktu suami istri, suami dan istri ini tidak harmonis. Lalu secara diam-diam suaminya pergi ke dukun, lalu melakukan ritual dan tumbalnya adalah anaknya sendiri. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Dan itu sebabnya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh mesti berhati-hati. Kita perlu tiap hari membentengi keluarga kita agar terhindar dari main belakang begitu Bapak Ibu. Karena kita kan tidak tahu. Misalnya saya sebagai seorang istri, suami saya ternyata mainan dukun, nggak ada yang tahu. Dan mereka nggak main-main loh. Saya lihat satu kesaksian, ya, ada orang yang utangnya banyak, sehingga karena hutangnya banyak, tiap hari itu suara orang yang menyala, menagih hutang dengan kata-kata kasar, itu membuat dia sakit hati. Sehingga dia berkata kepada temannya, tolong aku carikan orang yang pinter, yang bisa memberi saya kekayaan yang besar. Dan akhirnya dia punya hubungan dengan kuasa kegelapan. Istrinya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi sekali waktu anaknya sakit, enggak sembuh-sembuh, didoain juga enggak sembuh-sembuh. Dia berpikir itu sakit biasa. Tapi itu ada koneksi antara suami dengan dukun tadi. Sehingga anak ini ya akhirnya meninggal, saudara-saudara. Jadi saya perlu menegaskan ini agar saudara bisa berhati-hati agar jangan seperti kita nyontoh bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ada apa-apa sedikit larinya ke berhala, begitu ya. Kita lihat yang berikutnya. Tumbal akan berlanjut sesuai perjanjian. Nah, ini saya perlu tegaskan bahwa perjanjian dalam tumbal itu kadangkala enggak berhenti di generasi. Tergantung seberapa besar permintaannya. Kalau permintaannya itu besar, maka tumbalnya pun bisa menurun sampai ke keturunan ketiga atau keempat. Itu tergantung perjanjiannya seperti apa. Dan itu aktif terus, saudara-saudara. Sampai memasuki keturunan yang telah ditetapkan berakhir, dia berhenti. Tetapi sekali lagi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu tidak usah takut. Makanya kenapa kalau saya membaptis orang, mesti saya putuskan kutuk keturunan, itu tidak pernah lupa. Karena bisa saja dari orang tua kita itu melakukan kegiatan yang seperti itu. Nah, kebanyakan orang berpikir begini loh, saya sudah percaya Yesus kan sudah
sudah terbebas dari itu, betul, keselamatan kita oke. Tetapi untuk perjalanan hidup kita itu masih berlanjut. Nanti saya akan buat sebuah ilustrasi supaya saudara bisa memahami. Ya. Kemudian yang keempat, jika mereka sungguh-sungguh hanya untuk masalah kekayaan, mereka itu sungguh-sungguh sampai berani bertapa sendirian di tempat yang angker, kehujanan, kepanasan, enggak peduli. Kita yang sudah dapat keselamatan kadangkala untuk ibadah saja malas ya Bapak Ibu. Betul gak sih? Ya, malas banget gitu loh. Karena kita belum paham sebetulnya. Belum paham tentang nilai sebuah keselamatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Kita belum ngerti. Jadi kita ya asal-asalan saja. Nyanyi ya asal nyanyi. Suruh nari ya diem saja, sedekap. Datang telat-telat. Karena dia belum ngerti nilai keselamatan. Tapi kalau kita ngerti nilai keselamatan, betapa maha dahsyatnya api neraka itu, Yesus sudah berkorban menyelamatkan kita, kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Jadi kalau mereka bisa sungguh-sungguh, kenapa kita tidak? Sekarang yang terakhir, mumpung masih ada kesempatan bagi saudara siapapun, apakah di Kehilat, saya berharap di Kehilat ini tidak ada. Tetapi siapa tahu di tempat-tempat lain saudara masih berurusan dengan dunia kegelapan. Maaf saya katakan, Anda belum selamat. Ya, jadi berhati-hati. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang bagaimana kita bisa terlepas dari kegiatan tumbal ini. Saya akan tunjukkan sebuah analogi. Saya bisa minta bantuan 2 orang maju ke depan. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau? Ayo siapa yang mau? Dio mau maju? Saudara perhatikan, saya akan bacakan satu ayat, perhatikan 2 orang ya, saya butuhnya ya, bukan 1. 1 lagi siapa? Perhatikan, saya akan bacakan ayat di dalam kitab Matius atau Matius pasal 18, ayat 18. Perhatikan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya begini, sekali saudara ada ikatan dengan dunia kegelapan, saudara akan ada ikatan terus sampai saudara mati. Saya ambil satu contoh, sebuah ilustrasi ya. Boleh saya ikat ya tangannya? Enggak begini. Saudara perhatikan ini ya. Nah, ini sebuah ilustrasi. Bisa kameranya menghadap ke sini? Oke. Sekarang Alin ke sini. Nah, saudara perhatikan. Ini contoh ya, supaya kelihatan begini kali ya. Nah, ini Alin sini, bentar sini. Nah, ini dukun misalnya. Ini dukun, misal, ya toh. Misal, ini dukun, pasti ada setan bukan? Nah, sekarang ini konsumennya nih. Karena dia mau sama ini, dukun, maka dia ada ikatan sama ini. Ini sebuah contoh analogi
Ya. Sekarang saya minta tolong Gunawan maju ke depan. Ini kan ada ikatan nih, ya kan? Ada ikatan bukan? Ya. Coba tolong lepaskan, tapi tanpa melepas yang ada di tangan. Lepaskan tapi tanpa melepas ini. Karena apa? Karena kalau ini berusaha melepas, maka setan dia akan menggetok orang ini. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau dia berani melepaskan, setannya juga akan menggetok. Ya. Tapi kamu bukan setan. Ya, ini cuma ilustrasi saja. Ayo dilepas. Enggak bisa. Oke, minggir. Sekarang saya minta tolong siapa? Perempuan. Ada perempuan yang mau maju? Kamu. Siapa namanya? Stella, silakan maju. Lepaskan. Anggaplah itu tadi yang melepaskan pertama agama A, ini agama B. Gitu. Ayo coba diusahakan dilepaskan bagaimana. Nggak bisa? Ya udah mundur. Satu lagi, kamu, si siapa? Ferry, maju sini, lepaskan ini. Mau pakai dirobos-robos, kayak enggak apa-apa, silahkan. Mau tambah ruwet, baleni. Tambah ruwet. Ini kita sebuah ilustrasi ya, saudara-saudara, bahwa mereka berdua sudah terikat satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan katakan apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Jadi kalau nanti di sidang pengadilan, mereka kena. Paham saudara? Enggak bisa? Ya udah minggir. Itu agama A, itu agama B, itu agama C. Enggak ada yang bisa melepaskan. Hanya ada satu juru selamat yang bisa melepaskan. Yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Nah, caranya bagaimana? Coba lihat gini. Nih ya. Lihat, perhatikan. Perhatikan. Kamu nurut saya. Lepas, tarik. Oh, ketutupan. Aduh, ya udah. Baleni lagi. Baleni lagi. Atau gini. Sayanya yang tak di sana. Ya, kamu ke sini, muter sini. Nah, ini menjadi sebuah analogi ya Bapak Ibu. Sebutlah ini ikatan-ikatan yang dikemas secara bagus. Maka saya sengaja tak kasih yang menarik seperti ini, agar terasa menarik gitu ya. Padahal dia akan terikat terus nih, dua-duanya. Sampai di kursi pengadilan tidak akan lepas. Kecuali Matius 18 ayat 18. Apa yang dilepas di bumi akan terlepas di Syamaim. Nah ini harus dilepas di bumi, saudara-saudara. Nah sekarang dilepas. Dilepas ya. Tarik. Nah, lepas. Paham saudara-saudara? Nah, setelah lepas, ini kan masih terikat. Ya toh? Dia sendiri yang melepaskannya. Ngerti Bapak Ibu? Saya ambil analoginya itu ketika Lazarus itu mati. Ketika Yesua membangkitkan,
Dikatakan dalam kitab suci dia bangkit, loncat-loncat tapi masih terikat. Yang lepasin siapa? Lazarus sendiri sama teman-temannya karena sudah punya kemampuan untuk melepas. Ketika ini masih ada ikatan seperti ini tadi, ini mau lari kemana dia ikut terus. Paham gak saudara-saudara? Setan akan ikut terus. Karena masih ada ikatan, tapi begitu sudah dilepas, saya dorong, sudah sendiri-sendiri hidupnya merdeka. Tinggal dia yang melepaskan diri. Paham Bapak Ibu? Nah, ini saya bacakan ayatnya ya, nanti kalau saya ngomong gini enggak nganu lagi. Ini saya bacakan ayatnya ya. Yohanan 11 ayat 14. Dan orang yang telah meninggal itu keluar sambil terikat kedua kaki dan tangannya dengan kain kafan. Dan mukanya masih terbungkus dengan sapu tangan. Yesus berkata kepada mereka, lepaskanlah dia dan biarkanlah pergi. Artinya apa? Setelah ikatan antara manusia dengan setan itu dilepas, dia merdeka. Sekarang dengan kemerdekaannya dia punya kuasa untuk melepaskan diri. Coba lepaskan diri, bisa enggak? Bisa kan, gampang, nggak bisa ambil gunting potong saja. Iya toh? Tapi coba kalau masih ada ikatan sama dia, mau berusaha melepaskan, getok. Ngerti nggak ini analogi ini Bapak Ibu? Ya? Jadi seperti itu. Saya berharap saudara bisa paham akan analogi ini. Jangan kita pernah bermain-main dengan dosa, khususnya ikatan dengan dunia kegelapan. Mau pakai agama apapun termasuk Kristen, gak bisa Bapak Ibu. Kecuali hanya Yeshua HaMashiach. Nah, buktinya Ferry tadi malah mubeng, grubet, gak karu-karuan. Malah semakin gak genah. Ya toh? Gak bisa, itu sebuah fakta. Ketika kita yakin betul bahwa Yeshua HaMashiach adalah penolong kita, dia menyelamatkan kita. Dan itu termasuk kalau saya katakan analogi baptisan air. Dulu waktu kita dibaptis dalam nama siapa? Ada ikatan, saudara. Makanya ada pembaharuan itu dilepaskan. Paham nggak Bapak Ibu? Saya berulang kali katakan, Anda dulu dibaptis dalam nama siapa? Itu meterai kepemilikanmu. Kalau tidak dilepaskan itu akan terus dibawa sampai ke Syamayim, nama yang salah itu. Paham saudara-saudara? Itu sebuah analogi. Dan saya percaya dengan ilustrasi seperti ini, saudara akan lebih mengingatnya lagi. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami semakin memahami akan firman-Mu. Kami tahu kami harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Engkau telah menjadi tumbal atas kami. Yeshua HaMashiach yang darahnya tak bercacat celah. Dia sudah menyelamatkan kami dari api neraka yang kekal. Dan hari ini kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman ini di dalam hati umat-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman enggak? Kita dengar pengumuman, saudara. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tahu. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam
mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Saudara Jevi dengan nomor berikut. Kami mengajak jemaat untuk tetap mematuhi protokol new normal ibadah dengan berjaga jarak saat meninggalkan kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya, dan kita akan akhiri kebaktian kita. Namun sebelumnya, saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Cik Jun, ya, yang tadi pada waktu mau berangkat mengalami kecelakaan dan sekarang ada di Rumah Sakit Harapan. Kita akan doakan. Oke, kita akan bangkit berdiri, mari kita akan berdoa untuk Cik Jun. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada saat ini ya Bapak Yahweh. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk Cik Jun yang tadi kecelakaan. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pembelaan-Mu, agar Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Tidak terjadi sesuatu ya Bapa. Kami belum tahu apa yang terjadi saat ini, tetapi kami percaya Engkau memberikan perlindungan yang luar biasa atas anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mendekatinya kami singkirkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan sekarang Bapak Yahweh, sebelum anak-anak-Mu pulang, Tuhan jaga lindungi, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarehe ka Yahweh, wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amin. Kan Yehiroso. Isa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Amin. Kan Yehiroso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Hashem Leka. Shalom, Shalom. Yevarikeka, Weismereka, Yevareka. Terima kasih, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi.